wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du, usikum nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para ikhwan dan juga para pemirsa streaming Zawiyah Tarbiyat Tijaniyah Jakarta yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam ini malam ke-26 ya. Malam ke-26 bulan Ramadan 1445 Hijriah. Para ikhwan rahimakumullah, sebagaimana sudah lazim dalam setiap bulan Ramadan, ada satu malam yang paling ditunggu oleh sebagian besar umat Islam, terutama ahli ibadah, karena memang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah kita untuk memburunya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberitahu dalam Al-Qur'an, pada malam tersebut Allah membuka pintu rahmatnya, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Bagaimana dengan malam Lailatul Qadar ini dan apa hakikat Lailatul Qadar itu sendiri? Yang pertama, mari kita kembali kepada Al-Quran, di mana Allah menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Sehingga karena begitu istimewanya malam Al-Qadar ini, pedoman umat Islam diturunkan bertepatan dengan malam Al-Qadar, malam penentuan takdir. Itu. Jadi kapan Quran diturunkan? Pada malam Lailatul Qadar itu, pada malam Al-Qadar. Yang dimaksud ini adalah Quran yang tadinya ada di tempat yang sangat dirahasiakan, malaikat tidak tahu, kecuali yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di satu tempat yang sangat rahasia, yaitu Lauh al-Mahfuz. Lauh artinya papan, Al-Mahfuz artinya yang terjaga, yang dijaga oleh para malaikat, di mana papan tersebut tersimpan rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena banyak rahasia, karena gudang rahasia, maka dijaga. Tidak boleh ada yang tahu dengan apa yang ada dalam gudang tersebut, kecuali atas keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran salah satu rahasia Allah, yang mana Quran ini ternyata menjadi induk semua kitab-kitab Allah yang diturunkan ke muka bumi. Dari sekian banyak kitab Allah, yang wajib kita tahu namanya adalah Taurat, Zabur, Quran, dan Injil dan Quran. Ini yang wajib kita tahu namanya. Yang lain tidak wajib tahu. Para ikhwan rahimakumullah, kenapa? Karena Al-Quran ini adalah kumpulan saripati dari semua kitab-kitab yang ada, yang pernah diturunkan sejak Nabi pertama sampai dengan Nabi Isa alaihissalam, dan khusus Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya terangkum dalam Quran. Makanya ketika Allah mau menurunkan Quran, diturunkan pada malam yang mempunyai nilai sangat besar, yaitu malam Al-Qadar.
Kemudian Allah menjelaskan, "Wa ma adraka ma lailatul qadar." Kamu tidak ngerti apa hakikat Lailatul Qadar. Kemudian nilai Lailatul Qadar itu bukan hakikatnya, nilainya yang disebutkan pada surah Al-Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala menyamai 1000 bulan. Sehingga ketika beribadah di malam Lailatul Qadar, mau awal, mau pertengahan, mau akhir, itu dapat. Sehingga kita tarawih pada malam Lailatul Qadar, ya dapat pahala Lailatul Qadar. Kita sholat maghrib, sholat isya, sholat sunnah yang lain, dapat. Artinya, begitu murahnya Allah Subhanahu wa taala, Maha Pemurah terhadap makhluknya. Jadi tahu tidak tahu dapat bagian kalau ibadah pada malam Lailatul Qadar. Termasuk pada malam-malam Ramadan dan siang Ramadan. Itu. Jadi ini para ikhwan rahimakumullah tentang Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahr. Kemudian apalagi peristiwa yang ada pada malam Lailatul Qadar dijelaskan, tanazzalul malaikah. Pada malam Lailatul Qadar ini turun para malaikat. Jadi bukan sedikit, banyak malaikat ditugaskan oleh Allah untuk turun ke muka bumi. Waruh bersama malaikat Jibril. Jadi roh, nama lain malaikat Jibril adalah ar-ruh. Ya, ada yang nyebut ar-ruhul kudus, malaikat Jibril. Ketika malam Al-Qadar, atas perintah Allah dan penghormatan kepada penduduk bumi, menghormat Kanjeng Nabi dan umatnya, malaikat Jibril pun harus turun ke muka bumi. Kemudian zarzalul malaikatu ruh fiha biizni rabbihim, atas izin Allah. Kemudian min kulli amr salamun hiya matla'il fajr. Yang mana malaikat Jibril ini ya dengan perintah dan izin dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau kita ibaratkan menjadi supervisor terhadap apa yang menjadi ketentuan Allah untuk seluruh makhluk yang akan berlaku 1 tahun ke depan. Karena takdir Allah Subhanahu wa taala, draftnya sudah dikeluarkan dari Lauhil Mahfuz sejak malam nisfu Sya'ban. Ya, kalau kita membaca tafsir Sawi dijelaskan di situ. Pada malam 15 Sya'ban itu, ya, maka takdir draftnya, ya, kalau APBN namanya RAPBN, rencana anggaran belanja negara untuk 1 tahun ke depan sudah dikeluarkan ke DPR untuk dipelajari. Itu. Demikian juga rencana takdir semesta dalam 1 tahun ke depan sudah dibuka pada malam nisfu Sya'ban. Tapi belum disahkan. Malaikat biar baca dulu. Makanya di situ ada istilah takdir yang mu'allaq dan mubrom. Ada takdir yang mempunyai keterikatan dengan kejadian-kejadian. Makanya ada orang sodako, habis sodako Allah beri keberkahan. Ada orang yang dapat kesulitan, ya tanpa sengaja sodako dengan makhluk Allah yang bukan manusia, sama kucing, sama apa aja. Bahkan seperti orang Yahudi pelacur, apa sodako air pada anjing. Tapi walaupun anjing, mungkin menurut kita apa nggak sedekah kepada anjing, ya. Sehingga kita jangankan kepada anjing, ya sedekah dengan manusia yang bukan Islam pun, kalau ikhlas dan sesuai dengan ketentuan, ini berpahala. Oleh karena itu kita berbuat baik itu pada hakikatnya berbuat baik kepada Allah. Kenapa? Karena orang yang tidak Islam itu juga bikinan Allah. Dan mereka belum menerima Islam karena belum dibuka hatinya.
Dan kita menjadi Islam karena dibuka oleh Allah, makanya jangan mentang-mentang. Nabiullah Ibrahim alaihissalam punya kebiasaan. Ya, kalau sudah habis masak, tidak langsung makan. Kalau kita sudah matang langsung makan, enggak? Bahkan kalau zaman dulu, ya, santri zaman dulu, ya, si zaman saya tahun berapa? Tahun 70-an sampai 80 era itu. Jadi masaknya itu pakai, kalau sekarang namanya kendil, kalau dulu kastol orang Jawa Timur nyebut. Tahu kastol? Kendil itu ya. Masak itu ngeliwat. Ya, santri zaman dulu itu makannya tidak perlu ruwet-ruwet. Paling pol pada zaman itu bikin sayur. Sayur favorit di pesantren tempat saya ngaji itu ini pepaya yang masih muda itu diiris-iris, dikasih bumbu, itu sudah nikmat. Kasih bumbu kuning. Sambelnya ya pakai sambel, ya kadang-kadang ada terasinya, kadang-kadang ada apa? Kadang-kadang hanya lombok dengan garam. Cobeknya itu bukan cobek apa? Ketika sudah mau masak ngambil genteng. Genteng diambil, dicuci, habis itu yang dijadikan cobek. Jadi itu digerus, udah ya lombok. Jadi istilahnya kalau lombok dengan garam, kalau di Jawa Timur namanya sambal taras. Ya, kan gitu ya. Buja taras ya. Jadi sambal itu buja ya, garam itu. Ya, jadi garam dengan lombok. Nah, itu aja sudah. Kemudian diletakkan di tengah-tengah. Pakai daun pisang yang lebar. Kemudian pinggirannya kasih batu sehingga gini kan. Nasi di tengah. Masih panas. Jadi dari kendil itu dituang, habis itu sayurnya juga masih panas itu langsung dituang. Rata, sambelnya juga rata. Kemudian biasanya satu kendil itu masak 3-4 orang sampai 6 orang. Udah standby. Makanya saya sampai sekarang itu kalau agak minder, agak malu saya kalau makan di resepsi Muslim Al-Qadar, apalagi pas malam suntuk. Itu. Masya Allah itu. Semua jenis ibadah. Termasuk misalnya ada manten baru ibadah dengan, ya udah pahalanya gede. Gitu. Ini para ikhwan rahimahullah, khairu min alfi syahr. Kemudian pada malam tersebut para malaikat turun bersama ar-ruh, bersama malaikat Jibril. Kemudian dapat tugas dari Allah Subhanahu wa taala malaikat Jibril untuk menjadi supervisor. Ya. Dalam segala urusan yang Allah tentukan pada malam tersebut untuk tahun ke depan. Jadi malaikat Jibril sebagai supervisor, kan pimpinan para malaikat, pimpinan kan menjadi supervisor. Ini itulah para ikhwan rahimakumullah. Kemudian di samping itu para malaikat ini mendatangi umat Islam khususnya dan memberikan salam kepada mereka. Sampai terbit fajar. Baru mereka kembali ke langit atas perintah Allah karena tugasnya sudah selesai. Ini pada surah Al-Qadar. Kemudian apalagi tentang maksud dari Al-Qadar, ternyata penjelasannya ada di surah Ad-Dukhan. Ya. Bagaimana Allah menyatakan Hamim? Ya, Hamim ini namanya apa? Huruf-huruf nuroniyah. Yang mana dari huruf-huruf ini ada rahasia besar Allah Subhanahu wa taala yang namanya Ismul A'zam dari huruf-huruf ini. Ismul A'zam itu. Ya, nanti kita bahas di waktu yang lain. Kalau sekarang dibahas ini nanti tidak bahas Lailatul Qadar. Yang mana nanti ya kalau setelah dihitung di ini sana sini ya ada asma yang terkenal. Ya. Bagaimana asma yang terkenal cuma perlu kaifiat khusus dan tolong Iwan jangan langsung baca. Nanti kalau udah salah kaifiatnya nanti bukan kebaikan yang didapat. Ya.
Yaitu ada asma yang terkenal dengan ya ahamun sakakun halaun yasun. Jadi cukup sekali aja. Kalau diulang-ulang nanti hafal nanti. Hah? Ya, tapi ya ini cukup pengetahuan, jadi biar ikhwan biar tidak kaget kalau ada yang menerangkan, cukup tahu dulu. Karena apa? Saya tidak menyarankan pada semua ikhwan mengamalkan semua yang saya amalkan. Kalau tidak kuat nanti tidak baik. Itu karena asrornya ini sangat besar. Jadi ini para ikhwan rahimakumullah, di mana Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat Ad-Dukhan pertama ya memberikan isyarah dengan kalimat nuroniyah, dengan huruf-huruf nuroniyah hamim. Kemudian ahli tafsir ya, yang mana tafsir yang zahir cukup wallahu a'lamu bimuradih. Allah yang lebih tahu dengan maksud dari huruf-huruf ini. Yang tidak tahu apa itu. Sampai ada yang hizib bahar itu Yasin sakfuna kaf haya in shad kifayatuna hamim ain sin qaf himayatuna dan seterusnya. Apa itu? Ya karena enggak tahu. Langsung ingkar. Padahal itu Abul Hasan Asyadili menerima Hizbul Bahar, diktian Kanjeng Nabi langsung huruf per huruf dari lisan suci beliau diterima oleh Syekh Abul Hasan Asyadili. Dan itu ada kekuatan dahsyat. Sehingga ada di Jember kayak sepuh dulu, karena memang tidak ngerti juga, saya masih SMP itu sudah diajari baca hizib, diajari main asror, masih SMP itu. Kemudian salah satu yang ngajarin ini baca Hizbul Bahar dengan berdiri bersender pada pohon, pohonnya seginian, gede kan, pohon gede, diikat badannya ini agar tidak ketiduran, agar tidak jatuh. Membaca itu setelah ketiduran apa? Pohonnya dalam kondisi ketiduran ini pohonnya kejambut. Pohonnya bukan segini. Lah ini kalau ikut dengan asrornya kayak gitu. Ya, coba bayangin, dicabut pakai beko aja belum tentu. Nah ini diikat, jadi digendong, pohon itu digendong. Itu. Pohon segede itu. Dan untuk asror ini baru kecil, baru seujung kuku dari kekuatan asror. Makanya kalau saya cerita kayak gini nanti ikhwan nanti pas penasaran. Jadi kita kembali bagaimana di surah Ad-Dukhan ini Allah dengan huruf nuroniyah dulu hamim. Ini ada rahasia besar artinya. Wal kitabil mubin, dan bersumpah dengan Al-Quran, Alkitab, yang di dalamnya berisi perkara-perkara yang benar-benar nyata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menyatakan inna anzalnahu, kami menurunkan Al-Quran fi lailatin mubarakatin, pada malam yang penuh dengan keberkahan, yakni malam Lailatul Qadar. Inna kunna munzirin, dan dengan itulah ya, dengan Al-Quran Allah memberikan peringatan kepada makhluknya, terutama kepada manusia. Kemudian dalam Al-Quran tersebut yang diturunkan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, fiha pada Al-Quran, fiha pada malam Lailatul Qadar, pada Quran yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar, yufraku kullu amrin hakim, ya, dipilah-pilah segala perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amrun min indina inna kunna mursilin,
Dan perkara itu langsung dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketentuan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan perkara yang zahir, batin dan batinul batin dari agama ini. Dan ini bagian rahmatan min rabbik. Rahmat dari Rabb. Rabb artinya pencipta dan pemelihara semesta. Ya. Kalau orang Hindu, Tuhannya, bagian Tuhan tukang menciptakan namanya Brahma. Tuhan tukang merawat namanya Wisnu. Tuhan bagian ngerusak namanya Siwa. Itu dalam Trimurti agama Hindu. Kalau dalam Islam bagaimana? Ya karena Allah satu. Yuhyi wa yumit, yang menghidupkan, yang mematikan. Jadi Siwa juga pada beliau, Wisnu dan Brahma ada pada dalam satu zat dan tidak bisa diganggu gugat. Jadi kenapa kok punya ada mirip-miripnya, cuma dipilah kayak gitu? Aslinya semua agama itu udah ada yang karangan, tidak ada. Agama semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, cuma expire. Ya, sudah tidak masa berlakunya habis. Kemudian manusia dengan pikirannya mencoba ngubah-ngubah. Itu masalahnya. Jadi para ikhwan rahimakumullah, jadi semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat. Dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dan Allah Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma. Dan Allah adalah pemelihara, pencipta dan pemelihara, ya, langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di antara langit dan bumi. In kuntum mukinin, jika kamu yakin. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Allah, selain Dia yuhyi wa yumit, yang menghidupkan dan mematikan. Rabbukum, Allah adalah pencipta dan pemelihara kalian. Rabbu abaikum, dan juga yang menciptakan dan memelihara bapak-bapak kalian. Ya. Al-awwalin, yang telah lewat sebelumnya, telah hadir sebelumnya di muka bumi ini. Ya. Balhum fi syaqqiyal abun, dan disayangkan mereka banyak yang meragukan hal ini. Jadi bermain-main dengan keraguannya. Para ikhwan rahimakumullah, ya. Di sini kita fokus pada kalimat fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam Lailatul Qadar tersebut, Allah memilah-milah setiap perkara yang telah menjadi ketentuannya. Artinya, ya kalau saya ibaratkan dengan bahasa yang gampang diterima dengan akal, yaitu draft ketentuan takdir Allah telah dibuka ke alam malaikat, dikeluarkan dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah di langit pertama. Karena di bumi ada Baitullah Al-Haram. Berlurus, ya, andaikan ditarik garis lurus, di langit pertama di atas Ka'bah itu ada Baitul Izzah. Lurus lagi di langit ketujuh ada Bait Al-Ma'mur. Baitul Ma'mur ini Ka'bahnya malaikat, tempat hajinya malaikat. Yang mana tiap hari di Baitul Ma'mur itu 70.000 malaikat harus masuk, tawaf, dan tidak pernah balik. Di muka bumi tiap hari juga harus ada orang tawaf 70.000, selesai tawaf 7 putaran pulang. Yang belum kawin, kawin. Yang sudah kawin, ada yang kawin lagi, kan gitu. Jadi seperti itu yang di muka bumi. Jadi manusia diberi kelebihan. Ada orang, malaikat itu lebih enak. Kata siapa?
Menurut saya enak manusia sebenarnya. Lihat coba malaikat ketika berdiri hanya berdiri selamanya. Ruku selamanya. Sujud selamanya. Manusia ruku, sujud, jumpa ditan, olahraga. Itu. Dan ketika mau mati jika bertaubat Allah berikan ampunan. Ini enaknya jadi manusia. Jadi para ikhwan rahimakumullah, Lailatul Qadar ini ya, takdir itu dibuka pada malam nisfu Sya'ban untuk 1 tahun depan. Kemudian penetapannya tidak bisa diubah-ubah lagi, yaitu pada malam Al-Qadar. Jelas? Jadi malam Al-Qadar itu malam peresmian takdir setahun ke depan. Kalau kita dengan bahasa mudahnya seperti itu. Jelas? Ini maksud dari malam Al-Qadar. Karena ibaratnya ini sidang istimewa. Kalau DPR sidang paripurna, kalau dulu zaman Orde Baru, kalau sudah ada sidang MPR, sidang DPR MPR, sidang paripurna, ini seluruh negeri menjadi kayak yang ini. Karena orang yang zaman dulu tahu banget, sampai kurang 1 minggu harus sudah ada patroli malam hari, ya, siskamling. Sehingga benar-benar peristiwa kenegaraan itu ya seperti sakral. Itu pada zaman dulu. Kalau sekarang kan semuanya serba jadi omon-omon kan, jadi guyonan. Iya. Kalau zaman dulu, ya. Jadi itu para ikhwan rahimakumullah. Demikian juga dalam Allah menentukan takdirnya, pada malam Al-Qadar itu ada sidang istimewa. Jadi para malaikat, ya, dari malaikat Al-Muqarrabin yang dekat dengan Allah dan para malaikat yang lain, ini pada malam itu berbaris sidang. Dan orang-orang yang ikut sidang dari bangsa manusia, yaitu arwahnya para nabi, termasuk juga arwahnya, ya, arwahnya para aulia, termasuk juga wali-wali yang masih aktif bertugas di muka bumi. Karena orang juga beranggapan seakan-akan wali itu hanya zaman dulu, yang sekarang tidak ada wali kayak zaman dulu. Ada setiap zaman itu. Jadi yang zaman dulu seperti Syabdul Qadir dan yang lain itu sudah pensiun. Ada di alam arwah. Adapun yang sekarang yaitu wali yang aktif dan mereka mempunyai kapasitas sebagaimana para aulia zaman dulu. Cuma ketika mereka masih hidup, terhijab dari mata dan hati manusia. Kelihatan manusiawinya. Makanya jangankan para wali, nabi aja ketika masih hidup dicaci maki. Ya kan? Nabi saja ketika masih hidup dicaci maki, apalagi wali. Padahal mengetahui kewalian dengan kenabian jauh lebih sulit mengetahui kewalian. Kenapa? Kalau Nabi maksum, selesai. Orang maksum tidak akan berbuat dosa sedikit pun, terjaga. Sedangkan wali tidak maksum, mahfuz. Ya, orang yang dijaga oleh Allah. Jadi protokolnya lebih rendah. Ya seperti presiden dan gubernur sama-sama dikawal. Cuma pengawal gubernur dengan pengawal presiden berbeda. Ya seperti itulah, demikian juga para nabi dan para wali. Ya, para wali ini ikut sidang. Ya, para wali yang masih aktif ikut sidang. Nah,
Di antaranya Abul Hasan Asyadili adalah wali yang pada zamannya adalah wali yang mencapai martabat yang sangat tinggi di sisi Allah sebagai Al-Qutbaniyatul Udhma, pimpinan para wali kutub. Ya ikut sidang. Konon beliau selama 40 tahun tidak pernah libur ikut sidang dalam Lailatul Qadar. Nah, dari pengalamannya, jadi ada orang cukup tahu, oh sekarang Lailatul Qadar ibadah, tapi kayak apa? Tidak ikut. Ada yang ikut Lailatul Qadar itu melalui televisi. Sidang MPR dilihat, oh di TV ini beritanya begini. MPR, oh itu MK lagi berdebat, kan nggak itu? Ya kita tahu, oh ya MK lagi berdebat sekarang ini dan sebagainya. Di mana? Di TV. Kita lihat, taunya di TV. Yang tidak ngelihat bagaimana? Oh iya sekarang lagi sidang, iya. Pada iya semua, yakin semua. Kata siapa? Di koran. Ada gambarnya. Kemudian yang lebih bawah lagi, kata siapa sidang? Iya katanya. Ya, pokoknya katanya iya hari ini lagi sidang. Dan seperti itulah orang mengetahui perkara gaib. Jadi ada yang terlibat langsung. Para aulia terlibat, ikut sidang. Itulah yang bertemu dengan Lailatul Qadar karena memang ikut dalam sidang tersebut. Ada yang ya keikutannya seperti ada ikut sidang langsung di ruang utama. Kalau seperti wartawan bagaimana? Ya ikut sidang juga, tapi tidak boleh ngomong, hanya mendengar dan melihat dan meliput. Itulah wartawan. Demikian seperti itulah dan di alam rohani. Makanya ada dewan aulia. Jadi wali kelas khusus itu ada jumlahnya ya sesuai dengan tugas masing-masing. Ya kalau ingin tahu ya belajar itu dalam kitab namanya Jami' Karamatil Aulia. Kitabnya namanya Jami' Karamatil Aulia. Yang lagi yang ditulis Syed Idris yaitu Ar-Risalatus Syafiyah. Kalau baca di situ tahu tugasnya bagaimana. Para ikhwan rahimakumullah, kita lanjut tentang Lailatul Qadar. Jadi pada malam itu terjadi sidang paripurna tentang penentuan takdir setahun ke depan. Itulah Lailatul Qadar. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam Al-Qadar Allah tentukan setiap segala sesuatu yang menjadi ketentuan takdirnya, hukum-hukum yang berlaku pada 1 tahun ke depan. Maka ya dianjurkan kita berdoa kepada Allah agar supaya Allah berkenan menjadikan kita golongan orang-orang yang beruntung. Itu. Kemudian kan ada doa mempengaruhi ya mengubah takdir kan begitu kan. Ya kalau dalam bahasa prakteknya okelah ngomong begitu. Karena juga Nabi menyatakan yang bisa merubah takdir itu adalah doa. Kenapa? Nabi berbicara dengan umatnya yang paling bawah. Kenapa? Makanya ada takdir yang muqayyad, ada hubungannya. Ada yang mubrom, sudah tidak ada apapun, mutlak. Yang muqayyad, ya contohnya ada orang keringetan, sehingga karena keringetan, maaf keleknya tidak dicukur, sehingga hutannya lebat. Ya kan? Coba, bau enggak kalau hutannya lebat? Coba cukur, hilang baunya. Nah ini, karena dicukur hutannya, maka tidak ada bau. Lah itulah muqayyad. Kalau tidak dicukur, bau.
Sehingga bau tidak bau tergantung dengan alat cukur. Dicukur hilang baunya. Kenapa? Ya keringat tidak ngendap di sela-sela hutan bakau tersebut. Ngerti maksudnya? Termasuk juga coba orang jenggot berengos kumis tambah panjang kan. Ini tergolong muallak. Ketika dirapikan ganteng. Tapi kalau sudah tidak dicukur, tidak karu-karuan, gimana ngelihat? Menakutkan. Lah, situasi bersih dan tidak karu-karuan itu muallak dengan perawatan. Itu namanya takdir muallak. Yang mubrom bagaimana? Ya ini laki. Sehingga ada berengosnya karena laki-laki. Laki-laki ini tidak bisa diubah. Itu. Dan tidak boleh diubah. Itulah takdir yang mubrom, sudah jelas. Tidak bisa diganggu gugat. Ya karena laki-laki ya punya burung hantu kan begitu. Kalau perempuan keluar burung hantunya gimana? Jadi adanya laki-laki seperti itu dan perempuan seperti itu, itulah takdir Allah yang mubrom. Ini salah satu contoh ya yang mungkin masuk akal lah. Karena kalau terlalu jauh-jauh juga bingung, karena ini Allah itu punya bukan hanya jutaan triliunan rahasia yang tidak terpecahkan oleh pikiran manusia. Yang saya jelaskan ini kulit-kulitnya. Cuma orang kadang-kadang terlalu berlebihan, waduh begini. Itu baru Allah memberikan ilmu dikit dengan manusia, sudah orang itu manyun, wah begini. Padahal yang lebih rahasia, yang lebih ruwet lagi kalau dibahas banyak di balik ini semua. Ini ya. Jadi ketentuan takdir gitu. Kemudian para ikhwan rahimakumullah, ya, orang menyikapi seperti Lailatul Qadar begini dan lain sebagainya, banyak yang ya karena kekurangan ilmu tentang hal tersebut, salah dalam menyikapi apa yang menjadi hidangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak salah. Kenapa kok salah? Karena yang dilihat bukan tuan rumahnya, yang dilihat hidangannya. Jadi ada orang diundang oleh orang kaya, dikasih makanan enak. Di undangan sudah dijelaskan, nanti yang hadir jam sekian makannya pakai ini. Yang hadir belakangan begini dan seterusnya. Sehingga banyak berebut ya, mereka yang punya waktu hadir pertama karena ini yang paling VVIP. Kan begitu kan? Ya. Kemudian ketika sampai ke gedung tempat undangan, ada orang pikirannya sejak dari rumah makan. Itu. Jadi pikirannya sejak dari rumah apa? Makan. Kenapa? Di situ sudah dijelaskan menu makannya kalau sehingga di jalan sudah ngeces. Dan kalau perlu tidak ingat siapa yang undang, pokoknya makan. Ada apa tidak? Ya. Jadi dalam menyikapi rahmat Allah seperti Lailatul Qadar, ada yang pikirannya apa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Makanya pikirannya, ayo kita cari, kita memburu Lailatul Qadar. Sementara Nabi memang memberitakan kita taharrau Lailatul Qadar. Silakan kamu buru Lailatul Qadar itu. Pada tanggal-tanggal ganjil 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Diperintah oleh Nabi.
Cuma dia menyikapi perintah, ya tawaran dari Allah dan perintah Nabi, orang awam hanya melihat khairum min alfi syahr. Sampai di sini, makanya berebut pahala Lailatul Qadar. Ya karena tujuan pahala, ya itu juga ibadahnya terbatas Lailatul Qadar. Begitu selesai. Itu. Jadi ada kelompok pemburu Lailatul Qadar. Ya seperti ada undangan kelompok pemburu makanan enak. Kenapa? Di luar itu udah ada, apalagi yang undang orang kaya dan tidak nerima amplop. Waduh, pas ini. Ya kan? Kalau perlu harus berlomba. Kemudian ada orang-orang tertentu yang diburu bukan makanannya, tapi situasinya. Apa? Ya dalam jamuan seperti itu yang datang orang-orang penting. Karena yang datang orang-orang penting merasa penting datang untuk saling mengenal dengan orang-orang penting. Apa? Kenal dengan orang penting ini mempunyai kans keberhasilan ke depan. Kan gitu kan? Makanya saya dulu tidak ngerti ketika masih baru sampai di Jakarta. Saya dihadapkan dengan kondisi-kondisi sering bertemu dengan orang-orang penting. Karena saya orang kampung dan saya lugu, ya biasa aja ketemu dengan mereka. Tidak saya manfaatkan. Kemudian masih bos ya. Kan saya di anak perusahaan Garuda, ada direktur anak perusahaan Garuda pada saat itu. Ingat acaranya di dekatnya Pak Ujang, Pak Jati Bening. Nah, pada saat itu Pak Pres datang ke sana. Saya didaulat untuk menjadi orang yang menyambut kehadiran Pak Wapres waktu itu, Pak Hamzah Has. Ya karena saya lugu ya sudah. Begitu ini ya karena saya dianggap punya inilah, tidak ngerti juga anggapannya. Saya secara khusus dijemput, diantar pulang dan juga bingung. Padahal hanya duduk gitu kok kayak gini. Pada zaman itu tahun 2003 dikasih 2 juta, waduh, gede banget uang segitu pada zaman. Ada apa ini? Saya tidak mikir. Tidak sampai ke sana, ngelihat begitu ini foto saja dengan Wapres sampai dibingkai. Oh ini, ya, ternyata ya fotonya pejabat tinggi itu di rumah pengusaha, bahkan di rumah kiai ada yang ada begituannya. Apa? Menunjukkan apa levelnya. Oh ini ya. Setelah itu ya ada kejadian, ada belum perwira menengah, kebetulan yang akrab sama saya perwira tinggi, adiknya Kapolda ya, datang ke rumah. Saya diajak ke rumahnya, pulangnya diantar sama ajudannya. Ketika ajudan ini bisik-bisik minta doa lah sama saya, ajudannya ini di belakang ngomong, jangan dilayani Ustaz, bukan level antum. Waduh, ya saya mikir kok pakai level-levelan. Ini para ikhwan rahimakumullah, model-model di Jakarta kayak gitu. Jadi kita kembali, bagaimana kita menghadiri pertemuan tersebut. Ada yang karena ingin kenal dengan orang-orang penting, ternyata apa? Kenal dengan orang penting ini membawa keberkahan di belakang hari, di bisnisnya maupun di urusan yang lain. Ternyata ke sana. Terus bagaimana dengan hubungannya dengan Lailatul Qadar? Ada tadi hanya mikir 1000 bulan. Tapi ada orang ibadah pada Lailatul Qadar bukan mikir 1000 bulan. Akan tetapi menjaga PDKT-nya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesinambungan PDKT kepada Allah. Kenapa? Di balik PDKT dengan Allah Subhanahu wa taala,
Ya, di situ banyak orang-orang penting dari para aulia dan para nabi, maka disitulah kita pun punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kelas menengah. Yang kelas atas bagaimana? Sudah tidak mikir ini semua. Kenapa? Untuk yang kelas atas ingin ketemu Allah, ingin ketemu pemilik Lailatul Qadar, sehingga ibadahnya pada malam Lailatul Qadar tidak pikir apapun, yang dipikir bagaimana Allah senang dengan dirinya. Ketika duduk iktikaf di masjid, fikirannya lillah, fikirannya ilallah. Semua yang dilakukan dirasakan minallah, fillah, billah, lillah. Oh ini. Nah, ini orang-orang penting. Sehingga tidak mikir dengan 1000 bulan. Kenapa? 1000 bulan itu kecil. Jadi ini untuk konsumsi umum 1000 bulan. Tapi untuk orang-orang penting, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Ramadan membuka pintu rahmatnya, bahkan pintu surga dibuka luas. Surga diperintahkan berhias, sehingga orang-orang tertentu pada bulan Ramadan sudah merasakan aroma surga. Apa? Allah beri ketenangan pada jiwa mereka. Sehingga di antara ciri khas yang ada pada malam Lailatul Qadar adalah ketenangan. Termasuk bagaimana angin dan sebagainya ini terasa tenang, sejuk, menyenangkan. Ya karena kayak gitu bikin ngantuk. Sehingga ada orang yang datang ke masjid mau i'tikaf, ya, baru duduk udah hilang, sudah sampai ke langit ke-7. Karena memang situasinya tercipta sedemikian rupa. Itulah diantara Lailatul Qadar, itu banyak rahasia besar yang ada di balik Lailatul Qadar. Kemudian para ikhwan rahimakumullah, terus bagaimana sikap kita menghadapi karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lebih bagus mana? Kita memburu Lailatul Qadar dengan kita takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira bagus mana? Oleh karena itu, ya, ketika kita ibadah di bulan Ramadan, kebanyakan manusia ibadah di bulan Ramadan karena pahala Ramadan. Ya sama dengan orang awam memburu makanan dalam pesta besar. Kenapa? Di luar Ramadan mereka tidak mendapatkan, sehingga euforia. Sehingga kalau sudah bulan Ramadan tadarus malaman. Selesai Ramadan, selesai. Itu. Kenapa? Tujuannya bukan Allah, Ramadan. Mendengar Lailatul Qadar semalaman tidak tidur. Besoknya subuh kalau perlu kehilangan. Sudah teler. Duhurnya teler juga. Tidak jarang kayak gitu. Nah inilah. Ya, tapi mereka yang memang benar-benar menjaga istiqomah. Jadi ada Lailatul Qadar, ada Ramadan, tidak ada Ramadan, dijaga istiqomahnya. Kalau Ikhwan Tijani dijaga lazim pagi sorenya, dijaga ijtima' wadifahnya, dijaga hailalahnya, tidak usah yang lain. Ini aja terjaga selama Ramadan, Masya Allah. Kenapa? Ini yang wajib. Kita jangan mikir yang sunnah dulu, yang wajib dulu. Karena banyak orang salah menilai dan salah berbuat. Contohnya begitu tarawih, seakan-akan tarawih ini karena memang adanya di bulan Ramadan, maka tarawih diistimewakan. Karena ngejar tarawih, qobliyah ba'diyahnya tidak dikerjakan. Padahal kalau bicara pahala lebih gede rawatib daripada tarawih. Itu.
Sehingga ya kalau kita sholat rawatib qobliyah ba'diyah, misalnya ada sholat kita yang bolong-bolong, maka Allah tutupi bolong-bolong tersebut dengan qobliyah ba'diyah. Kalau tarawih tidak bisa, tidak nutupin itu. Ini salah satunya. Jadi salah langkahnya orang kalau tidak ngerti. Ya termasuk juga banyak ikhwan Tijani. Ketika baca lazim, wah, hop, 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 selesai. Apa? Ngejar baca hizib. Ya kan? Ngejar baca ini, ikhtiari yang dikejar. Padahal itu sunnah. Sunnah dengan wajib beda pahalanya. Kelipatannya juga beda. Ini sehingga ya ceritanya kalau dalam dunia nyata ngerjakan pekerjaan intinya sembarangan karena ngejar lembur. Benar apa enggak? Coba saya tanya ke mantan-mantan manajer, kalau punya anggota kerjanya ngejar lembur yang apa kerjaan tetapnya ditelantarin, gimana badannya? Nah, ini kan mantan manajer ya, tahu. Maka yang harus kita perhatikan yang wajib dulu. Ya, lo baru tahu mah. Oh, dia yang pegang empat provinsi dulu. Sumbaksel ya, Sumatera bagian mana? Bagian selatan. Dulu ya. Makanya ini para ikhwan rahimakumullah. Jadi tata cara ibadah yang benar kita perhatikan, ayo yang lazim dulu. Apa? Sholat 5 waktu. Upayakan berjamaah. Kemudian karena memang perintah thariqah apa? Menjaga sholat 5 waktu berjamaah in amkan. In kanal ikhwan terutama. Kalau ada ikhwan, berjamaah dengan ikhwan. Tidak ada ikhwan, dengan siapapun yang penting berjamaah. Berjamaah, tidak usah mikir, oh imamnya Wahabi. Kalau untuk sholat, sudah berjamaah. Nanti kalau tidak mau dengan imam Wahabi, haji, imamnya Wahabi semua. Gimana? Umroh, imamnya ada yang NU, tidak ada. Itu. Kalau langsung udah dasar, berarti tidak sah yang sholatnya orang umroh dan haji itu nanti. Jadi kita ini jangan ada perkara-perkara yang ketika pada saat itu kita harus membuka, ya, membuka hati kita agar supaya tidak skeptis. Dan Allah ciptakan macam-macam itu sudah bagian dari kekayaan Allah. Dan alhamdulillah kita dipilih oleh Allah menjadi ahlus sunnah wal jamaah. Dipilih lagi sebagai orang thariqah. Sebab orang yang ngaku sunni dah ngakuin thariqah banyak. Bahkan benci dengan thariqah banyak. Ya kita alhamdulillah dipilih oleh Allah. Karena merasa dipilih oleh Allah, tidak usah rame-rame. Tidak usah, jangan sampai kita membenci, bukan, oh dia bukan orang thariqah, langsung dianggap sampah. Jangan. Makanya disinilah kita menjaga thariqah kita, hadap kepada Allah dengan niat tasyakur. Sehingga thariqah kita thariqatu hamdin wa syukrin. Ini para ikhwan rahimakumullah. Jadi bagaimana hubungan dengan Lailatul Qadar dan bagaimana ibadah kita? Jadi ikhwan thariqah Tijani harus melaksanakan perintah Allah dalam Al-Quran yang menyatakan wa ma umiru. Kalian tidak diperintah olehku, kata Allah. Illa, kecuali. Jadi artinya semua itu tidak ada kecuali. Perintah Allah itu bagaimana? Liya'budullah. Kamu mengabdi, beribadah kepada Allah, mukhlisina lahuddina hunafa, dengan hati yang tulus. Ibadahnya murni melaksanakan perintah agama Allah dan tidak aneh-aneh.
Hanif, Nabi Ibrahim itu Hanif. Artinya lurus, dak aneh-aneh. Kemudian di ayat yang lain, Nabi Allah Ibrahim ya, diberitahu oleh Allah doanya Nabi Ibrahim, Rabbij'al hadzal balada aminan. Ya Allah, ketika Nabi Ibrahim mau meninggalkan Mekah, meletakkan anaknya Nabi Ismail di dekat Ka'bah bersama istrinya. Kemudian ya karena sudah tidak tega, siapa sih orang tua yang tega ninggalin istri sama anak yang masih kecil di tempat yang tidak ada tempat sendirian, tidak ada tanaman. Maka ketika Siti Hajar tanya, ya Ibrahim, apakah aku akan kamu tinggalkan di sini? Nabi Ibrahim hanya ngangguk, sudah tidak mampu berbicara, tersekat sudah. Karena ya siapa yang tidak cinta dengan istri? Istrinya taat, bertakwa kepada Allah, punya anak yang selama ini menjadi tumpuan harapan, harus dibuang. Ya, dari Palestina Nabiullah Ibrahim berangkat menuju Mekah dan meletakkan istri dan anaknya di situ. Sehingga ketika Siti Hajar bilang, ya Ibrahim, apakah kamu akan meninggalkan aku di sini? Nabi Ibrahim hanya diam, tidak mampu berkata-kata. Kemudian, dengan siapa aku di sini? Kamu pasrahkan pada siapa aku di sini? Kata Siti Hajar. Nabi Ibrahim hanya mendongak, ngasih isyarat. Ya, ini juga jangan diartikan Allah di atas, karena ada yang beranggapan Allah ada di atas, di langit, berarti di bumi tidak ada Tuhan nanti. Gitu. Jadi hanya mendongak, artinya isyarat bahwa Nabi Ibrahim memasrahkan istri dan anaknya kepada Allah. Karena apa itu dia lakukan? Karena perintah Allah. Jadi semuanya kepada Allah. Sehingga benar-benar la ilaha illallah. Kita la ilaha illallah tapi hatinya tidak kepada Allah. Itu kenapa kok la ilaha illallah kita ini tumpul? Karena hati kita belum kepada Allah. Kemudian Nabi Ibrahim berbalik, tidak berani noleh. Kenapa? Tidak tega sudah. Coba kita kalau ngelihat sesuatu yang mengerikan kan tidak berani ngelihat kan. Bukan apa? Jadi kita tidak mampu. Nabi Ibrahim sudah tidak mampu menahan emosinya, sehingga dia berjalan dengan terseok-seok. Begitu di kejauhan, dirasa istrinya sudah tidak melihat lagi karena Mekah itu ada di cawan, seperti cawan. Jadi gunung sekeliling Mekah itu, sekeliling Ka'bah itu gunung. Sehingga Ka'bah dari kejauhan tidak kelihatan karena dikelilingi gunung. Makanya kalau hujan besar kumpul di Ka'bah itu jadi kolam. Ini para ikhwan rahimakumullah. Akhirnya setelah merasa istrinya tidak ngelihat lagi, baru Nabi Ibrahim berani noleh balik menghadap Ka'bah, karena itulah kiblat. Dan Nabiullah Ibrahim mengadakan transaksi dengan Allah, akad. Jadi biwadin ghairi dhi zar'in indi baitikal muharram. Ya Allah, saya tinggalkan sebagian dari keturunanku fi wadin, di lembah ghairi dhi zar'in, yang tidak ada pohon-pohonannya, daerah yang gersang, tidak bisa bercocok tanam, tidak ada apa-apa di situ. Inda baitikal muharram, di samping al-haram. Kenapa? Al-haram adalah rumah ibadah yang Allah telah perintahkan kepada Nabi Adam untuk membangunnya, melanjutkan bangunan rohani yang dibangun malaikat Jibril, yang tegak lurus dengan
Baitul Izzah di langit pertama dan Baitul Ma'mur di langit ketujuh. Jadi bukan gampang-gampang pas tiba-tiba ini. Jadi fi wadin ghairi dhi zar'in in the baitikal muharram. Terus bagaimana transaksinya? Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, tujuan saya agar supaya anak keturunan saya itu nanti menjadi orang-orang yang menegakkan sholat, bukan bisnis. Coba kita nyari tempat. Yang pertama apa? Strategis. Oh ini kalau dibuat toko di sini, oh pas ini. Ya kan dia? Karena memang Ka'bah itu berada di persimpangan. Jadi kalau zaman dulu di persimpangan ini, tengah-tengah simpang 4. Itu. Kalau kita lihat pada zaman dulu, untuk bisnis paling strategis. Makanya tempat paling mahal sekarang di dunia per meternya kalau di Jakarta kan baru 200 juta. Dengar-dengar kalau di Kuningan itu daerah segitiga emas. Ya wallahu alam di Bekah sudah berapa miliar per meter. Itu termahal di dunia. Ini Rabbana liyuqimas shalah. Tujuannya bukan bisnis. Menegakkan sholat, ibadah dulu. Sehingga ketika kita dalam langkah-langkah kita yang dipikir dulu ibadah, maka yang lain tercover. Beda kalau kita datang ke satu tempat bisnis yang dipikir, bisa-bisa ibadah terlupakan. Coba orang kalau sudah sibuk bisnisnya, gimana ibadahnya? Makanya terus terang aja, saya yang khawatir pada ikhwan, bukan ketika ikhwan itu sulit. Saya lebih khawatir pada ikhwan ketika dapat kesuksesan. Yang tidak pernah datang ke zawiyah kalau sudah sukses. Banyak kak gitu. Itu. Dan lebih bahaya lagi ketika, maaf ya ini kayaknya, ketika masih belum punya apa-apa di zawiyah, tidur ini dan lain. Dan saya enak. Saya tidak punya hajat dengan dia. Dia pun hajat dengan zawiyah. Saya tidak punya hajat, enak saya, selamat. Tapi ketika kedatangan orang banyak duit tanpa terasa, hanyut juga perasaan. Barangkali menguntungkan ini dan sebagainya. Tanpa terasa, ini bahaya dan ini untuk kelas tertentu, kelas atas, syirik. Ketika hati kita tergantung dengan orang. Ini kalau ini nanti sayang, ini donatur terbesar. Ini kalau yang enggak gini itu sudah bukan levelnya, tidak masuk. Dan kita ini walaupun bukan wali berada di lingkaran wali. Kalau ngomong kayak gitu, jadi urusan dunia yang ini jadikan standar, berarti kita ini ada di lingkaran wali. Maaf. Tapi hatinya di 9 naga. Sehingga kalau yang enggak gitu udah ikut tarekatnya Tanung Sudibyo lebih bagus. Ini para ikhwan rahimakumullah. Jadi Nabi Ibrahim Rabbana liyuqimas shalah. Ini pertama akadnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah ibadah hablum minallah, baru hablum minan nas. Waj'al afidatan minan nas. Ya Allah, jadikanlah hati sebagian, tidak diminta semuanya. Baru sebagian yang diminta, yang antri ingin haji dari Indonesia ada yang nunggu 10 tahun. Ada yang 20 tahun. Andaikan pas Nabi Ibrahim minta semuanya, afidatan nas, bahaya. Baru diminta afidatan minan nas, hanya sebagian manusia hatinya dibuka, ya Allah. Ya, waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, condong dengan keturunan saya. Itu. Maka ini yang terjadi sekarang, nunggu untuk haji puluhan tahun. Dan ya sudah, doanya diterima.
Orang-orang yang ingin menghancurkan umat Islam biar benci dengan orang Arab mulai dulu. Dibilang kadal gurun dah. Iya kan? Dibilang onta lah, apa macam-macam dengan sebutannya ini. Ya menurut saya lebih baik disebut kadal gurun daripada jadi kecoa. Itu. Apa namanya yang sebutannya lawannya kadal gurun? Jadi cebong. Aduh, masya Allah. Ini para ikhwan rahimakumullah. Ini permintaan yang benar. Waj'al afidatan minnas tahwi ilaihim. Jadi hubungan antar manusia. Minta sedikit Nabi Ibrahim. Tapi masya Allah efeknya. Kemudian warzuk ahlahu. Ya Allah berilah rezeki penduduk Mekah ini minas samarat. Warzuqhum minas samarat, dan berilah mereka rezeki buah-buahan. Nah ini akad yang benar ya. Nabi Ibrahim minta buahnya, ada minta pohonnya. Sehingga nyari pohon anggur di Mekah enggak ada. Tapi Anda nyari anggur yang paling seger, saya pernah ngitung lebih dari 20 macam anggur. Di mana tempat anggur tumbuh? Tempat yang seger kan? Coba kita di sini ke depan nyari anggur berapa macam? Paling 4 macam. Saya ketika di Saudi dulu masuk ke toko buah-buahan ya, fawakih ya. Fawakih dan khudrawat. Jadi sayur mayur di situ. Coba nyari sebelum saya tinggal di Saudi dulu. Saya tidak pernah makan stroberi. Kenapa? Walaupun saya di kampung, tidak ada stroberi di tempat saya. Giliran di Mekah, bisa menikmati stroberi yang masih seger-seger, daunnya masih seger. Allah. Kenapa? Doa Nabi Ibrahim benar. Warzuqhum minas samarat. Itu. Minta buahnya, tidak minta pohonnya. Kesalahan kita, ya. Kesalahan orang Indonesia mau saya buka. Yang diminta pohonnya dan pekerjaannya. Sehingga coba ini sudah lagu lama, terutama yang tua-tua dulu, yang belum terkontaminasi. Kalau tanya ke Cina, oh mau kemana? Cari chen. Chen itu duit, cari duit man. Itu kalau tanya ke Cina. Karena cari duit, banyak duitnya. Tanya ke orang Arab, Beb mau kemana? Cari rezeki, cari rezeki. Ini bahasa mereka sih ya. Coba tanya pada kita, Kang mau kemana? Enggak ada. Biasa aja, biasa. Coba. Yang pertama bilang enggak ada. Berarti akadnya kegiatan itu tidak untuk apapun, hanya kegiatan 0,0. Nggak ada. Cari kerja. Lah ini Pak, tidak ada dan cari kerja. Sehingga sampai ke luar negeri pulang nggak dapat duit. Kenapa? Yang dicari pekerjaan, dapat kerja di sana. Sehingga banyak kerja di kapal laut sampai ada yang mati disuruh, aduh kayak gitu kerjaannya beratnya. Pulang tinggal tulang. Ada yang mati dibuang di tengah laut. Itu. Coba yang kerja ke Saudi, yang perempuan ada yang diperkosa, yang laki ada yang dikasih narkoba, ketepaan dengan orang tidak benar di sana parah. Itu. Sehingga banyak dihukum, bahkan sampai dihukum pancung karena difitnah. Apa? Berangkat akadnya salah. Itu. Jadi tolong jangan cari kerja, jangan. Apa? Ya cari rezeki. Itu lebih umum. Kalau cari duit ya banyak duit ya. Tapi kalau rezeki ini
Jadi zahir dan batin dapat itu. Ini penting akad ini. Kenapa? Kepada Allah kita berangkat. Kang kemana? Enggak ada. Udah. Yang kedua cari kerja. Dapat kerja, duit kagak dapat. Tapi kalau cari rezeki, orang cari rezeki itu tidak harus kerja. Bisa saja tengah jalan ketemu dengan rezeki. Itu. Ya termasuk ketika Anda berdoa, jangan salah doanya. Jadi kalau hanya ya Allah saya minta uang yang banyak duitnya, akhirnya sibuk ngitung duit, lupa wadifahnya, lupa lazimnya, lupa hailalahnya, sibuk. Itu. Sehingga waktu Jumat tidak sempat ini, tidak sempat itu. Tapi ketika kita sudah niat dalam hati, ya, memelihara perjanjian dengan Allah. Dan kalau kita dengan Allah sudah kita pelihara perjanjian kita, Allah yang akan ngurus urusan dunia kita. Tapi kalau kita sudah hianat kepada Allah, maka Allah jadikan kita orang paling sengsara. Sehingga kerjaan banyak, hasilnya enggak jelas. Hilang keberkahan. Sehingga ya alhamdulillah ini diantaranya ya teori berdoa yang benar. Satu, ya, jangan memaksa Allah menuruti keinginan kita. Coba semua orang berdoa kan keinginannya yang dipaksakan. Sementara keinginan kita itu nilainya kecil. Punya utang berapa sih? 1 miliar, kecil di sisi Allah. Cuma gede menurut kita. Ketika kita maksa, ya Allah saya minta rezeki 1 miliar, dikasih oleh Allah. Coba utangnya 1 miliar, dapat 1 miliar, habis itu gigit jari kan. Tapi mintalah kepada Allah rezeki yang barokah, keberkahan rezeki, keberkahan hidup. Mintalah, engkau maha tahu yang terbaik bagi saya. Jadi jangan ya Allah pokoknya minta ini, jangan. Ya termasuk juga ini saya buka kartu, ya, buka kartu masalah jodoh. Ya sebagai manusia saya ketemu ini senang. Akan tetapi alhamdulillah Allah kasih kesadaran bahwa setiap yang saya senangi belum tentu baik untuk saya. Sehingga ketika mau berdoa, ya Allah saya minta dia. Alhamdulillah saya tidak kayak gitu berdoa. Saya hanya berdoa, ya Allah, Maha Tahu yang terbaik bagi saya, dunia dan akhirat saya. Saya berserah diri. Saya serahkan nasib saya, dunia akhirat saya kepadamu, dan saya mohon yang terbaik menurut ketentuan. Yang terbaik menurut Allah, bukan menurut kita. Maka enak kita. Tetap yang namanya ujian itu pada waktunya diuji, ya sal-sal diningrat kata orang Madura, belangsak kata orang Betawi. Akan tetapi ketika dapat bimbingan dari Allah, walaupun ya kondisi ujiannya parah separah apapun, kita diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada Lailatul Qadar, bagaimana ibadah yang benar menyikapi Lailatul Qadar dan Ramadan? Yang paling benar ibadahlah karena Allah. Apa maksudnya? Diperintah oleh Allah. Yang kedua, untuk mendapatkan ampunan Allah. Sadar kalau kita banyak dosa, dengan ibadah itu kita mohon ampunan. Dari ampunan itu mohon kenaikan kepada Allah biar dapat keridhaan. Setelah diridhoi biar ada ya tali yang lebih kuat antara kita dengan Allah, cinta dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana ibadah orang yang dicintai? Ibadah orang yang dicintai ini tidak ada target. Tidak seperti orang yang ya targetnya duniawi.
ada ini nanti sekian. Tapi orang ibadahnya orang yang senang, targetnya yang penting Allah senang, Allah ridho, itu yang targetnya. Lah adapun kita, nafsu kita, kan yang sesuai dengan kehendak kita, yang belum tentu baik. Oleh karena itu, ya nafsu kita sesuaikan dengan ketentuan Allah. Ya pertama ya berat, lama-lama enak. Itu. Kemudian para ikhwan rahimakumullah. Jadi kalau kita ibadah benar-benar menuju Allah, maka kita akan mencapai sesuatu yang berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ingat jangan memaksa Allah, karena banyak orang ibadahnya Allah didikte. Sehingga ketika sampai tangannya dia kata ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ada kan? Maksa, ini pokoknya ya Allah. Ya. Kalau seperti itu, Tuhan dianggap apa sama kita? Tidak usah sama Tuhan. Kita dengan majikan atau bos kita, berani tidak nekan-nekan bos kita? Jadi yang benar itu bagaimana bawaan, apa yang dimaui bos kita, layanin aja. Yang penting bos cocok, ya kan? Lalu kalau sudah bosnya cocok, apapun yang kita inginkan dikasih. Tapi ketika kita keras, pokoknya yang benar begini, aturannya begini, bosnya salah. Nah, ini disalahkan bosnya. Kan ada yang begitu kan? Ujung-ujungnya dipecat. Ujungnya dipecat. Demikian juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sudah tujuannya itu. Karena ada orang beribadah karena merasa ibadahnya bersanad, mempunyai asror macam-macam, maka dia seakan-akan yang menentukan, dengan ibadahnya itu dia menentukan segala-galanya. Ini bahaya. Sul adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin kita tahu makrifah kepada Allah, ya, apa yang dikenal makrifah kepada Allah? Man arafa nafsah. Yang kenal dengan dirinya, faqad arafa rabbah, maka akan mengenal Allah. Apa? Kenal dengan dirinya apa? Kita ini makhluk, tidak punya apa-apa, tidak punya wewenang, tidak punya kekuatan, la haula wala quwata illa billah. Sadari, kenali ini kita makhluk yang ditentukan 100%. Ketika tahu kalau kita ini murni makhluk yang tidak punya apapun di hadapan Allah, termasuk tidak pantas maksa-maksa Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya, maka seorang hamba lebih banyak muji Allah, dia muji dan bersyukur kepada Allah. Sehingga ada orang yang, ya dulu ada orang yang kaget di pinggir jalan, ada orang sudah sepuh, penyakitan, tangannya nggak ada, kakinya buntung, tangan buntung, masih kena penyakitan. Dan penyakitnya penyakit berat, penyakit lepra. Akan tetapi, ya orang ini karena ya agak jijik ngelihatnya. Tapi setiap ada orang lewat, ya ada yang memberi sesuatu, disuapkan karena ada tangannya, disuapkan. Setiap ada orang nyuapin sesuatu, dia berzikir alhamdulillah, alhamdulillah dengan sepenuh ekspresi. Bingung orang ini. Ngelihat ada orang tidak punya tangan, tidak punya kaki, sakit lepra, tidur di pinggir jalan. Kalau sudah bersyukur, syukurnya minta ampun kedalamannya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sehingga ahli ibadah ini datang. Pak, Bapak ini kok kalau bersyukur kayak gitu? Lah iya, saya bersyukur kepada Allah yang mempunyai nikmat yang tidak terhingga.
Dan nikmat apa yang Allah berikan pada sampean? Coba badan sampean penyakitan, tangan buntung, kaki buntung, tidak bisa berbuat apa-apa. Makan aja disuapin orang, tapi syukur sampean, masya Allah. Loh, Allah memberi nikmat yang sangat besar kepada saya. Dan yang terbesar ada dua, katanya. Apa? Yang pertama, Allah membiarkan hati saya diberi kesehatan, sehingga dengan badan yang sakit tapi hati sehat, saya masih bening memandang rahmat Allah. Yang kedua, saya diberi lisan oleh Allah yang tidak penyakitan, sehingga saya bisa memuji Allah dengan kalimat terbaiknya. Ini rahmat dari Allah yang sudah tidak bisa ditakar dengan apapun. Sehingga si ahli ibadah ini nangis. Kenapa? Ya merasa ahli ibadah, merasa ini, merasa alim, merasa macam-macam. Ternyata dari banding kedalaman syukurnya, orang ini tidak punya apa-apa. Ya demikian kita diberi thariqah Tijaniyah ini, ayo kita syukuri dengan syukur yang terbaik. Dan kita sudah dengan diberi thariqah Tijaniyah, bukan tidak perlu mikir Lailatul Qadar, tetap ini pintu Allah, pintu rahmatnya, ayo kita manfaatkan. Akan tetapi memanfaatkan semua karunia Allah, kita kembali apa? Memuji Allah dengan pujian yang sebenar-benarnya. Kenapa? Ada orang lain diberi uang banyak, tidak berzikir. Ada orang lain diberi rumah besar dalam kondisi lupa kepada Allah. Kita hanya ngelihat rumahnya besar, benarkah dia bahagia? Wallahu a'lam. Ada orang rumahnya besar, isinya si suami pakai mobilnya sendiri ke sono, istrinya ke sono. Kadang-kadang sebulan belum tentu ketemu karena sama-sama sibuk. Ada kayak gitu. Di Menteng itu, ketika dulu saya di Menteng, ada rumah gede di Jalan Teku Umar. Dengar-dengar pada saat itu berapa miliar gitu rumahnya. Zaman dulu harganya 15 miliar rumahnya. Kemudian ya uminya sering ketemu, karena mobilnya diletakkan di depan rumah. Kalau sudah belanja tiap hari kayak orang punya hajatan. Ternyata di rumah itu 54 orang, tukang ini, tukang itu. Bayangin, pegawainya di rumah itu 54 orang. Yang tiap hari kasih makan, sehingga ada kepala rumah tangga, macam-macam lah intinya. Orangnya 1 bulan belum tentu pulang. Suaminya ke Amerika, istrinya ke sana. Ketemu suami istri aja belum tentu sebulan ketemu. Apakah itu nikmat? Ada orang rumahnya rumah petak, kontrak 500.000, tiap malam ketemu, tiap tahun melahirkan. Ada benar. Nah, ini kenyataan. Cuma karena sudah tiap malam tidak terasa nikmat. Ya apa-apa kalau sudah tiap hari dipakai tidak terasa. Jadi coba pakai Alphard tiap hari sudah biasa. Yang ngiler kan yang pengen dari lampu, enak ya numpang naik Alphard. Iya kalau naik Alphardnya, tapi setelah beli bensinnya berapa? Itu. Jadi ini para ikhwan rahimakumullah. Jadi demikian kita ibadah kepada Allah. Jadi jangan hanya melihat Lailatul Qadarnya, ada yang lebih penting dari Lailatul Qadar. Apa? Dekatnya kita dengan Allah dan nilainya takarrub kepada Allah yang ikhlas. 1000 Lailatul Qadar tidak ada apa-apanya. Bahkan jutaan Lailatul Qadar tidak ada apa-apanya. Itu. Dan juga dengan thariqah Tijaniyah yang Allah berikan kepada kita. Fatihnya ikhwan, andaikan ada 100.000 umat, masing-masing umat 100.000 kabilah, masing-masing kabilah 100.000 laki-laki, diberi umur 100.000 tahun, tiap hari baca selawat selain Fatih 100.000, dikumpulkan seluruhnya, tidak mampu nyaingin Fatihnya ikhwan satu kali.
Saya tanya nyari doa ini, nyari ngapain ruwet-ruwet? Ini aja baca sudah. Itu. Demikian. Ada pertanyaan? Ya. Lah iya, dengan tahu dulu kan, tak kenal tak sayang. Anda sudah saya kasih tahu, kita dikasih selawat Fatih pahalanya kayak gitu, dan ini kita gunakan bersyukur kepada Allah. Udah kerjakan ini. Itu. Kenapa? Banyak orang kalau sudah dikasih itu tidak terlihat nikmat itu. Seperti saya bilang, Alphard kalau sudah setiap hari kita kendarai, sudah tidak nikmat. Malah kadang-kadang yang di Alphard itu ngelihat orang naik becak, kelihatan nikmat dan ingin naik becak. Bahkan orang Amerika ngelihat orang naik andong, itu merasa lebih enak daripada naik Mercy. Itu makanya hidup ini sawang sinawang. Gimana cara agar supaya ya ini kita dengan ngaji tahu, maka dengan pengetahuan ini kita amalkan seperti itu. Ada lagi? Monggo. Ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Ciri-ciri orang yang ketemu Lailatul Qadar ya sama dengan ciri-ciri orang yang mendapatkan lotre. Kan dulu ada lotre yang dapat apa judi forecast ini. Kalau tepat dapat 1 miliar. Yang tadinya rumahnya jelek langsung bagus. Yang tadinya kutuk langsung sombong. Demikian juga orang-orang yang bertemu dengan Lailatul Qadar mempunyai ciri-ciri khas. Apa ciri-ciri khasnya? Ya hatinya tambah teduh, tambah baik. Jadi bukan tambah sombong kalau ketemu Lailatul Qadar. Apa sadar dia sudah bertemu dengan orang-orang penting dan tahu kalau dirinya tidak penting dibanding para wali kutub kalau ketemu ya. Tapi intinya kita tidak harus ketemu. Ya. Ibadah tiap malam sampai juga dengan Lailatul Qadar kita dapat pahalanya. Kalau untuk mereka yang ya kelasnya para wali bertemu dengan Lailatul Qadar, ikut sidang paripurnanya Lailatul Qadar. Yang begitu rahasia mereka. Coba DPR. Tanda-tandanya DPR yang ikut sidang, ya keluar dari sidang semeringah kan. Ya. Ya kayak gitu. Lain kalau masuk ke ruang sidang diusir. Pulang manyun kan. Ya demikian juga orang yang diterima di hadrat Allah Subhanahu wa taala ada kegembiraan. Ya. Itu lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Iya kan Lailatul Qadar semalaman itu Pak. Cuma kalau berdasarkan penelitian Abul Hasan Asyadili bisa dilihat dari awal Ramadan. Kalau awal Ramadan itu bertepatan malam Selasa atau malam Jumat, biasanya Lailatul Qadar malam 27. Sekarang malam berapa sekarang? 26. Insya Allah besok malam Lailatul Qadar. Ya. Itu tanda-tandanya hasil penelitian orang yang selama 40 tahun tidak pernah ketinggalan ketemu Lailatul Qadar. Ada lagi? Jadi Ya'natul Talibin itu ada dan banyak kitab menjelaskan ya awal Ramadan salah satu menjadi penentu kapan Lailatul Qadar akan turun. Ada lagi? Cukup? Ya. Ada zikir wazifah, itu kan ada istighfar yang kita tidak baca wajib ini. Iya. Itu jangan sampai kita dalam setiap hari itu ada. Kalau dibawa pada zikir la ilaha illallah, saat kita berzikir la ilaha
Iya. sendiri, apakah itu tidak termasuk pada termasuk? Ya. Ini ada pertanyaan yang bagus. Kenapa istighfar wadifah astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum tidak ada wa atubu ilaih? Ini tarbiyah langsung Nabi yang menentukan. Kenapa? Ya, ini khusus Ikhwan Tijani biar tidak hianat dengan ucapannya sendiri. Karena kalau sudah bertaubat, syarat taubat satu, sadar dengan dosanya. Yang kedua, nyesel. Ini bisa dilakukan. Tapi berikutnya yang banyak tidak bisa dilakukan adalah yaitu tidak ngulangi. Dan kita dengan dosa kan rajin ngulang dosa. Apalagi yang jalan di jalanan, sambil jualan di pinggir jalan, yang lewat macam-macam, lihat rambut panjang kena angin bergoyang-goyang, gimana? Ya, senang apa enggak? Ya, jadi dilihat dosa lagi. Dan karena seperti itu, Kanjeng Nabi sangat tahu dengan kondisi, maka Kanjeng Nabi membimbing kita, ya, agar supaya tidak hianat dengan akad zikir kita. Istighfar saja, mau ampun aja, jangan bilang tobat. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan